Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Hikayat Anak Indonesia. Kali ini ceritanya tentang Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita dengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menikah dengan Siti Sarah untuk sementara waktu, tetapi mereka belum memiliki anak. Jadi Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi pembantu rumah tangga mereka yang sangat religius, yaitu Siti Hajar. Setelah pernikahan mereka memiliki bayi laki-laki yang tampan dan mereka menamainya Ismail. Sesuai rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bangun dan meminta istrinya Siti Hajar untuk mempersiapkan bayi laki-laki mereka yang lucu, yaitu Ismail alaihissalam, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang. Setelah berjalan sangat lama, Nabi Ibrahim alaihissalam menurunkan mereka di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dan meninggalkan mereka sendirian. Lembah gurun itu tidak memiliki air atau makanan. Setelah air mereka habis, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam menjadi sangat haus. Siti Hajar kemudian berlari antara Safa dan Marwah 7 kali untuk mencari air. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk memunculkan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air mereka, yang sekarang dikenal dengan air Zam-Zam. Daerah munculnya air Zam-Zam tersebut kemudian berubah menjadi sumur, sehingga dapat dijadikan tempat beristirahat oleh musafir. Tak lama kemudian, lembah itu pun menjadi ramai karena berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ismail alaihissalam telah beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya untuk mengorbankan putra satu-satunya yang dicintainya. Itu adalah ujian terbesar dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka berdua berhasil melewati ujian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun senang atas pengorbanan dan keimanan mereka yang kuat. Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dewasa dan menyebarkan Islam seperti ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri pertama Nabi Ismail alaihissalam tidak terlalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ismail alaihissalam tidak lama menceraikannya dan menikahi wanita lain yang lebih religius. Kemudian datang lagi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar mereka membangun Ka'bah. Nabi Ismail bertugas untuk mengurus Ka'bah dan mengajar orang lain tentang haji. Dia sangat sabar, baik, dan benar. Dia selalu menepati janjinya. Suatu hari, dia berjanji pada seseorang untuk menemuinya pada malam hari di tempat tertentu. Sesuai janjinya, dia pergi ke sana, tetapi orang itu tidak datang. Tetapi Nabi Ismail alaihissalam tidak meninggalkan tempat itu. Ketika orang itu datang pada malam hari dan melihat Nabi Ismail alaihissalam sedang menunggunya, dia terkejut. Nabi Ismail alaihissalam juga memerintahkan keluarganya dan orang-orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersedekah. Nabi Ismail alaihissalam memiliki banyak putra dan putri yang bermigrasi ke beberapa bagian Jazirah Arab, dan mereka menyebarkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dimanapun mereka menetap. Dia sering pergi ke Palestina untuk mengunjungi makam ayahnya dan melihat saudaranya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam menjalani seluruh hidupnya di Mekah dan meninggal. Kemudian dia dimakamkan di Mekah di sebelah ibunya Siti Hajar. Inilah akhir kisah kita hari ini. Insya Allah, lain kali kita akan menikmati kisah indah para nabi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.